warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini, anak-anak apakah masuk semua? Ya. Oh, siapa anak-anak yang belum masuk? Lambat apa absen? Absen. Oh ya, Awes. Lutfi dengan siapa tadi? Biar pembelajaran kita hari ini lancar, maka untuk ketua kelas supaya memimpin doa. Monggo, Dinda. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Baik anak-anak, biar kita lebih fokus dan konsentrasi, mari kita ice breathing dulu. Breathingnya begini, anak-anak nanti ikuti apa yang diucapkan Pak Guru ya. Pak Guru mengucapkan, terus anak-anak ikuti. Terus tugasnya hitung kata ayam yang Bapak Guru ucapkan. Jadi ada berapa kata-kata yang terucap oleh Pak Guru ayamnya? Siap? Ya, siap ya? Nah, mari kita mulai. Kita mulai yang pertama dulu. Ingat, yang dihitung adalah jumlah ayamnya. Ikuti ucapan awalnya. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Anak, apakah masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin? Apa pelajaran minggu kemarin? Pelajaran kemunduran Daulah Abbasiyah. Masih ingatkah apa nama daulah sebelum dinasti Abbasiyah? Masih ingat anak-anak? Ingat? Siapa? Dinasti Umayyah. Bagus, tepuk tangan untuk Salwa. Ini, apakah kamu tahu kapan tahun berdirinya Daulah Abbasiyah? Masih ingat? Kapan? Bagus, 750 tahun. Nah, 750 Masehi. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah terdapat faktor-faktor tertentu yang mendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Nah, jawabannya adalah iya. Nah, memang terbentuknya Daulah Abbasiyah itu ada faktor-faktor tertentu. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Namun sebelum kita mempelajari itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Lihat di proyektor, tujuan pembelajaran ini pertama adalah mampu menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kedua, dapat memahami peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga, dapat memahami faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Dalam pembelajaran ini anak-anak ada pemahaman yang sangat bermakna. Pemahaman yang sangat bermakna dalam pembelajaran ini adalah kita itu bukan hanya paham dan hafal tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah, namun kita juga harus punya inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani dan komitmen dalam melaksanakan amanah. Baik anak-anak, kita lihat materinya, bukan halaman 10.
menghormati. Ayo sampai baca. Ya. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Setelah membaca materi yang sudah dibaca oleh anak-anak, apakah sudah jelas hasil bacanya anak-anak sekarang? Oh, masih ada yang tidak jelas. Kalau belum jelas, Bapak Guru akan menayangkan sebuah video. Tolong videonya ini ditonton dengan baik ya anak-anak ya. Kita membaca, anak-anak membaca materi dan menonton video yang sudah Bapak Guru tayangkan. Apakah sudah paham tentang materi ini anak-anak? Bagus. Dan sekarang silahkan berkelompok dan berdiskusi sesuai aturan kelompok yang Bapak Guru bentuk. Jadi bentuk kelompoknya adalah A, B, C. Ya. Pembentukan kelompok itu terdiri dari 3 kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Nama kelompok A adalah kelompok selebar. Dan kelompok 2 bernama kelompok digemas. Dan yang terakhir kelompok C dengan nama kelompok apa? Kelompok QQ. Bagus. Nah, sekarang Bapak Guru akan ngasih tugas supaya didiskusikan ya. Ini tugasnya. Udah anak-anak? Tugasnya sampean catat poin-poin yang penting dalam materi yang sudah dibaca dan video yang sudah ditayangkan. Monggo didiskusikan. Nanti hasilnya dipresentasikan. Bisa anak? Siap? Ya, silakan. Saya kasih waktu 20 menit. Selamat mengerjakan. Udah, waktunya habis. Bagaimana anak-anak? Sudah didiskusikan poin-poinnya? Ya. Dan sekarang tugasnya tolong dibaca hasil presentasinya. Dimulai dari grup selebar atau grup A. Siapa dari sini perwakilan? Semua, bagus. Kalau dibaca semua. Ya, berdiri. Bapak Guru, atas nama kelompok selebar, berdasarkan catatan dalam kelompok kami akan mempresentasikan poin-poin penting dalam materi ini. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari peran keluarga Bani Abbas, khususnya Ali bin Abdullah sebagai anak dari Nabi Muhammad SAW. Bagus, untuk grup selebar sudah mempresentasikan hasil diskusi yang telah disepakati oleh kelompoknya. Bagaimana anak? Bagus? Bagus apa tidak? Bagus. Tepuk tangan untuk grup selebar. Dan seterusnya, tolong bacakan catatan hasil diskusi yang sudah dicatat untuk grup nomor 3, grup QQ. Monggo, Iza yang mewakili. Bapak Guru, atas nama QQ, berdasarkan catatan dalam kelompok kami akan mempresentasikan poin-poin penting dalam materi ini. Babak ketiga dalam sejarah politik Islam menghadirkan berdirinya Daulah Abbasiyah dan mendefinisikan diri sebagai daulah. Hal ini menciptakan era baru benar-benar berubah tata kehidupan. Dinamakan Abbasiyah karena bukan memiliki daulah keturunan Abbas dengan berbagai paman dari Setelah
membaca hasil presentasi, maka Bapak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Anak-anak, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu dimulai dari kemunduran Daulah Umayyah. Udah, anak-anak, sekarang kerjakan tugasnya saya akan mengasih LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan bentuk kelompok yang sama. Paham ya anak-anak? Ini LKPD-nya. Nanti dikumpulkan, kalau sudah selesai dikumpulkan. Itu pertanyaannya. Dicari jawabannya berdasarkan musyawarah atau diskusi. Monggo, saya kasih waktu 10 menit untuk mencari jawabannya. Habis. Dan sekarang dikumpulkan. Setelah kita mengerjakan LKPD, anak-anak, mari kita simpulkan dari pembelajaran tersebut. Apa kesimpulannya anak-anak? Apakah ada yang tahu kesimpulannya? Mari kita lihat kesimpulannya bersama-sama. Kesimpulannya, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran tersebut ada 5 faktor mendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Pertama, perpecahan internal Daulah Umayyah, munculnya gerakan anti Daulah Umayyah, perpecahan suku, kekecewaan ulama dan tokoh agama terhadap khalifah dan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Itu kesimpulannya. Terus kesimpulan yang kedua, proses berdirinya Daulah Abbasiyah beberapa kali mengalami kegagalan. Namun para pemimpin Daulah Abbasiyah tak pantang menyerah hingga berhasil. Baik anak-anak, tentang pembelajaran ini, apa yang dapat kita petik dari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah? Apakah ada yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Apakah ada yang bisa? Yang dapat kita petik dari pembelajaran ini anak-anak, di antaranya adalah pantang menyerah. Jadi dalam pembelajaran itu kita diharuskan pantang menyerah. Intinya jangan sampai kenal putus asa. Terus yang kedua, pertengkaran hanya membawa perpecahan. Jadi di kelas, pokoknya di kelas jangan sampai ada yang bertengkar, karena pertengkaran itu akan menimbulkan perpecahan. Dan yang ketiga, kekuatan sebuah bangsa berasal dari kesatuan. Baik anak-anak, pembelajaran dari awal sampai sekarang sudah selesai. Semoga pembelajaran yang kita ikuti tadi, yang kita kerjakan, kita laksanakan akan bermanfaat. Dan untuk pelajaran minggu yang akan datang adalah para pemimpin Daulah Abbasiyah dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Jadi anak-anak, sebelum kita melangkah ke pelajaran yang minggu depan, anak-anak bisa lihat pelajaran di luar kelas ini, atau lihat pelajaran judulnya pemimpin Daulah Abbasiyah dan keruntuhan Daulah Abbasiyah melalui pelajaran-pelajaran yang relevan, bisa diambil dari internet atau YouTube. Pembelajaran ini sudah cukup, dan mari akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Monggo Dinda untuk dipimpin doanya. Alhamdulillah.